Pilkada serentak 2020 akan menjadi pilkada yang paling menarik, akan menjadi pilkada yang paling berbeda di Indonesia. Karena ini menjadi pilkada pertama yang dilaksanakan di pandemi COVID-19. Tidak heran, pro dan kontra pun kemudian muncul. Kubu yang pro mengatasnamakan pentingnya menjaga hak pilih masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Sementara yang kontra juga punya alasan lain. Di atas hak pilih masyarakat ada yang tidak kalah penting, yaitu hak masyarakat untuk tetap hidup sehat, hak masyarakat untuk selamat karena sekarang ada virus yang mengintai di luar sana. Ini yang akan kita bahas hari ini dalam dialog khusus Pilkada Serentak 2020 dengan tema Pro dan Kontra Pilkada Serentak 2020. Program ini merupakan hasil kerjasama kelompok kerja Rumah Demokrasi bersama Kompas TV. Ini kemudian menjadi menarik, saya mau ke KPU dulu. Komisi Pemilihan Umum, sejauh ini tahapan terus berjalan, kurang lebih 50 hari lagi pencoblosan akan dilakukan. Sudah sejauh mana tahapan yang berjalan di Kalimantan Barat dan apakah benar bisa menerapkan protokol kesehatan karena ini menjadi hal yang paling penting dalam masa pandemi saat ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Dea. Bahwa memang sejak ditunda kemudian dilanjutkan penyesuaian protokol COVID ya, tahapan-tahapan yang kemudian krusial itu sudah kita lewatkan. Ya, yang kemarin dikhawatirkan itu kan pasca pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September, kemudian itu menjadi evaluasi di tingkat nasional. Yang dikhawatirkan adalah pada saat sekarang pelaksanaan kampanye, dan itu kan prosesnya panjang, 71 hari kan, sejak tanggal 26 September yang lalu sampai tanggal 5 Desember mendatang. Nah, dari hasil konsolidasi dan koordinasi kami secara aktif bersama teman-teman kawan di 7 kabupaten, bahwa kita selalu melakukan evaluasi, meskipun memang pertemuan yang kita lakukan secara daring ya, bersama kawan-kawan di 7 kabupaten, mengevaluasi para pasangan calon dalam melaksanakan penyelenggaraan kampanye itu, yang kemudian selalu kita ingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini menjadi penting memang, karena begini sebenarnya, dalam penyelenggaraan pemilihan ini kan memang yang kemudian menjadi isu santer gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan juga bahwa penerapan protokol kesehatan ini kan sudah menjadi penyesuaian untuk semua lini kehidupan kita, ya kan? Bukan hanya persoalan pilkada maksud saya. Ya, artinya ini yang sesuatu harus kita sesuaikan secara bersama, gitu. Nah, sejauh ini dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh kawan-kawan terkait dengan pengaturan yang sudah diterapkan, khususnya kampanye misalnya di peraturan KPU nomor 11, kemudian berkaitan dengan protokol kesehatannya di peraturan KPU nomor 13 2020, ya. Ini sudah tersampaikan. Berarti sampai saat ini masih itu optimistis nih, protokol kesehatan masih bisa dijalankan. Nah, makanya yang penting kita selalu melakukan edukasi. Kata penting yang selalu kita sampaikan, saya selalu menyampaikan dalam berbagai pertemuan bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 ini, kita harus menaati aturan. Ini regulasi secara teknis yang harus kita ikuti. Ya. Yang kedua adalah tentu harus disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ini kunci penting dalam kita ingin menyukseskan pemilihan di tahun 2020 ini. Saya mau ke Pak Ruhermansyah. Pak Ruhermansyah sempat mengungkapkan baru sampai saat ini saja sudah ada beberapa temuan. Di antaranya yang paling banyak tidak menggunakan masker, ada kerumunan, dan tidak ada pengecekan suhu tubuh ketika kampanye dilakukan. Seberapa parah sebenarnya pelanggaran yang ditemukan Bawaslu dalam proses kampanye terkait penerapan protokol kesehatan dulu? Ini belum masuk ke yang lain-lain terkait politik uang dan lain-lain. Terima kasih Mbak Dea. Hasil temuan kami sebagaimana disampaikan, memang intinya pelaksanaan protokol kesehatan pada masa kampanye ya. Nah, itu memang tidak ada beberapa yang masih belum menggunakan masker. Nah, untuk itu senantiasa memang semua unsur untuk disiplin, mengingatkan ya. Yang selanjutnya adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak ini memang sangat sepertinya sepele ya, tapi memang mesti memang kita sama-sama untuk fokuskan ya, untuk kita taati bersama. Jadi jangan ada istilahnya udahlah ini cuman
sekian menit umpamanya atau apa ya. Tapi pasangan calon dan tim pendukung di baliknya apakah sudah benar-benar sadar untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya kalau kami melihat ini kan faktornya bukan hanya paslon atau yang peserta ya, tapi memang paslon mungkin patuh, tapi tentu tim kampanyenya atau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya ini memang harus memahami. Jadi jangan nanti dibilang ini Bawaslu taunya melarang ya, tapi sebenarnya protokol kesehatan ini memang kita sebenarnya sudah sehari-hari gitu, new normal life. Baik, ya. ini sudah New bukan normal barang life. baru sebenarnya Bukan, ya terkait bukan penggunaan hanya masker. untuk di pilkada, kehidupan sehari-hari ya juga demikian, new Baik. normal life. Maka ketika kampanye ya seyogyanya memang ya sudah masker dengan jaga jarak, cuci tangan atau cek suhu tubuh gitu. Saya mau ke Pak Harrison, kalau melihat berkaca dari pelaksanaan pilkada yang sedang berjalan saat ini, dari aspek kesehatan, apa saja yang harus dipahami, apa yang perlu diwaspadai agar jangan sampai ada klaster baru di sini? Ya, yang harus kita benar-benar perhatikan itu adalah masyarakat ini kan kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa dan dia tidak begitu paham ini COVID ya. Apalagi masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten yang sekarang lagi melakukan pilkada yang mungkin agak ke pelosok ya, mereka tidak begitu terlalu paham dan cenderung nanti dalam pelaksanaan itu oke lah pakai masker ya, tapi kalau soal berkerumun itu duduk berdekatan, berdampingan itu pasti menurut saya pasti terjadi ya. Dan untuk itu nanti sebenarnya di setiap TPS atau apa atau dalam setiap kegiatan-kegiatan itu memang harus benar-benar ada yang mengawasi, yang harus selalu mengingatkan bahwa mereka harus menjaga jarak atau melakukan cuci tangan atau apa ya. Nah, ada beberapa kekhawatiran memang. Apakah benar-benar nanti di setiap TPS atau di setiap kegiatan itu kita sediakan cuci tangan? Baik. Ya, apakah di sana nanti ada benar-benar hand sanitizer? Dari aspek kesehatan, bagaimana sebaiknya membentengi atau mensosialisasikan lebih dalam lagi kepada masyarakat? Nah, itu kan kita masih punya waktu nih, masih punya waktu untuk pelaksanaan pilkada, dan itu tugas kita semua untuk mengingatkan masyarakat bahwa begini sebenarnya. Pakai masker tuh begini loh, pakai hand sanitizer tuh begini, cuci tangan itu begini, dan ini harus selalu diingatkan. Jadi jangan hanya retorika saja, kita akan melaksanakan protokol kesehatan pastilah, tapi detailnya itu tidak dikasih tahu mereka. Baik. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus mengingatkan masyarakat memang harus detail. Ya, jadi memang mereka paham apa gunanya ini dan bagaimana cara melakukannya. Baik. Seperti apa sebenarnya sudah ada peraturan KPU juga terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi? Apa saja yang harus ada di TPS, bagaimana sistemnya, bagaimana meyakinkan orang-orang yang bertugas di TPS ini nanti dan di sekitarnya melakukan pengawasan dan sebagai panitia pemilu adalah mereka yang aman dari paparan COVID-19. Jadi pemilih tidak perlu khawatir-khawatir datang ke TPS. Secara regulasi sebenarnya apa yang kita bicarakan tadi itu sudah diatur ya. Artinya saya mencontohkan begini. Sebenarnya berkaitan dengan penyesuaian dalam penyelenggaraan di hari pemungutan itu ada 12 hal baru. Ya, di antaranya tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Harrison, apakah nanti memang disediakan tempat pencuci tangan, dan ini memang hal yang baru dan memang di anggaran sudah diadakan. Salah satu kepastian dalam proses penyelenggaraan ini adalah kepastian anggaran. Nah, jadi di dalam layout untuk pembuatan TPS yang ideal penyesuaian COVID-19 itu memang harus disediakan tempat pencuci tangan secara portabel baik dari pintu masuk maupun pintu keluar. Meskipun memang kita tahu ini formulasi yang kemudian diatur berdasarkan undang-undang dan penerapannya memang memerlukan edukasi yang kuat. Tidak mudah memang dalam melakukan penerapan di lapangan, tidak mudah seperti yang kita gambarkan memang. Maka penting saya kira kerjasama semua pihak berkaitan dengan melakukan edukasi itu sendiri.
pentingnya bagi kita semua untuk melakukan edukasi kepada semua pihak. Nah, termasuk penerapan di lapangan, misalnya hand sanitizer, masker, minimal ada masker, face shield. Kemudian bagi petugas KPPS harus menggunakan sarung tangan yang medis itu. Kemudian pemilih yang datang akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Kemudian ada tempat sampah yang disediakan bagi pemilih setelah menggunakan hak pilihnya, kemudian membuang sarung tangannya di tempat sampah tersebut. Kemudian termasuk penerapan untuk tinta. Ini kan banyak kekhawatiran juga, tinta misalnya kan. Nah, tintanya tidak dengan cara dicelup lagi sekarang, dengan cara ditetes. Nah, ini hal-hal yang kemudian diatur berdasarkan regulasi dalam rangka melakukan penyesuaian supaya tidak terjadi penyebaran COVID itu sendiri. Ini yang kemudian perlu banyak dukungan tadi saya sampaikan. Perlu banyak dukungan semua pihak untuk sama-sama kita melakukan edukasi. Karena sekali lagi saya sampaikan, berkaitan dengan penerapan protokol COVID ini bukan hanya yang kemudian dijatuhkan untuk pelaksanaan pilkada, tetapi kita harus selalu mengedukasi masyarakat bahwa kita semua harus menyesuaikan berkaitan dengan protokol COVID. Baik, berikutnya saya mau ke pengamat politik, Pak Dr. Jumadi. Pak Jumadi, ini kan menarik ya. Walaupun aturannya sudah ada beberapa penyesuaian yang diperlukan. Kita tahu tadi Pak Harrison sudah memaparkan potensi gangguan kesehatannya seperti apa, dan tadi kondisi yang dipaparkan Pak Ramdan juga sudah ada, bahwa ternyata kita juga masih ada kendala di lapangan untuk TPS yang ideal, masih sulit diterapkan misalnya. Bagaimana Bapak memandang ini? Apakah cukup optimistis bisa berjalan dengan baik Pilkada serentak 2020 ini? Ya, karena ini sudah keputusan politik, saya pikir kita mesti optimis. Kalau enggak optimis berarti tidak ada upaya untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan berbagai potensi yang muncul ya, di lapangan. Oleh karena itu optimisme bahwa pilkada ini mesti berjalan aman, lancar, demokratis, dan keselamatan kemanusiaan terjaga, tentu ya semua pihak mesti punya tanggung jawab yang sama. Beban ini memang tidak bisa ditumpahkan kepada misalnya pemerintah, khususnya misalnya Dinas Kesehatan, KPU dan Bawaslu. Termasuk juga pelaku-pelaku politik harus punya komitmen yang sama. Kalau semua sadar kita tengah melaksanakan proses demokrasi di tengah situasi yang tidak normal, saya pikir berbagai risiko yang saya jelaskan di awal itu bisa kita minimalisir. Saya pikir itu. Pak Jumadi, tadi di awal sebelum talkshow Anda sempat memaparkan salah satu survei yang menyebutkan lebih dari 70% masyarakat sebenarnya menolak penyelenggaraan Pilkada serentak. Bagaimana Anda melihat data ini dan mengaitkannya dengan Pilkada Kalimantan Barat? Ya, inilah barangkali penting bagi penyelenggara untuk bisa meyakinkan bahwa di tengah ya, ketidakpercayaan barangkali ini kan, kekhawatiran, kalau bahasa enggak diplomatis, kekhawatiran masyarakat terhadap pilkada ini memunculkan klaster baru. Oleh karena itu ya saya setuju dengan Pak Horizon, semua pihak mesti taat dengan protokol kesehatan, tidak boleh ada yang lalai. Oleh karena itu kalau memang ada indikasi misalnya pelaku-pelaku politik ini mengumpulkan massa yang tidak pada tempatnya, tidak memenuhi persyarat protokol kesehatan, saya pikir Bawaslu harus bisa mengambil tindakan. Ya, saya pikir keberanian KPU misalnya untuk menindak pasangan calon di satu kabupaten, ya memberikan sanksi misalnya, tidak boleh lagi melakukan kampanye dalam berapa kali, itu saya pikir satu untuk pembelajaran. Artinya tidak boleh pandang bulu. Aspek keselamatan itu harus kita utamakan. Tidak ada artinya demokrasi terpilih pemimpin kemudian banyak korban. Setuju. Jangan sampai demokrasinya mengorbankan masyarakat. Bawaslu, Pak Ruhermansyah, bagaimana menanggapi? Ini Bawaslu punya peranan penting juga, sama-sama semuanya ambil porsi, termasuk Bawaslu yang jadi wasitnya. Bagaimana kemudian meminta atau menjaga agar semua pasangan calon tetap ada di rel yang benar? Baik, tentu ini kerjasama kita semua ya. Bukan hanya untuk penegakan atau penindakan protokol kesehatan ini hanya untuk oleh Bawaslu, tapi memang perlu sinergitas semua unsur. Selain regulasi yang ada di KPU, ya diatur di peraturan KPU, apabila penerapan protokol kesehatannya itu sudah diatur dan ada tata cara penindakannya,
sebenarnya ada juga ancaman sanksi yang lain, ya. Nah, tapi yang penting sebenarnya adalah apabila kita semua sudah melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik, maka tidak ada yang namanya penindakan, ya. Maka perlu sekarang ini kita cegah, ya. Demikian. Sejauh ini sudah ada berapa? Sudah ada pasangan calon yang dijatuhi sanksi oleh Bawaslu. Tadi di paparan Anda sudah ada yang dihentikan masa kampanyenya, dikenai sanksi tidak boleh berkampanye selama 3 hari karena melanggar protokol kesehatan. Ya, ini yang sebagaimana diminta untuk kita menegakkan dengan tegas, ya inilah yang sudah kami lakukan. Memang pada akhirnya dibilang ini Bawaslu yang banyak cerewetnya, kan begitu. Tapi ya kalau Bawaslu nanti umpamanya nggak cerewet, nanti dibilang Bawaslu lembek lagi. Maka mohon kerjasamanya, ya sebelum untuk dilakukan peneguran terkait dengan dan dijatuhi sanksi untuk protokol kesehatan, maka memang sama-sama kita jaga. Karena selain yang sifatnya administratif, ini sesungguhnya ada sanksi pidana. Baik sanksi pidana diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana diancam di pasal 187 ya Undang-Undang 10, juga ada di KUHP. Ya. Ya. Nah, ini apabila nanti ada pengawas pemilu yang berusaha untuk menertibkan apabila tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ada perlawanan dari pihak oknum, ya. Ini bisa diancam di pasal 212 KUHP dan di pasal 198A. Baik. Ya. Nah, ini yang kedua ada protokol sanksi yang dari peraturan gubernur nomor 110 ya tahun 2020 dan juga memang diatur di peraturan bupati. Baik, Demikian. ini aturannya sudah kuat, sudah ada. Artinya semuanya memang benar-benar harus menjalankan aturan ini, kalau tidak ada sanksi. Pak Misrawi, di awal jadi ini menjadi salah satu yang menolak penyelenggaraan pilkada, tapi sekarang kan ini sudah keputusan politik, pilkada tetap harus berjalan. Apa yang menjadi catatan dari yang tadi sudah kita perbincangkan menurut Jadi? Ya, yang pertama yang mesti juga menjadi catatan adalah dalam hal pelaksanaan pilkada ini jangan lebih mendebarkan kepada sanksi, gitu ya. Tapi bagaimana mendebarkan pada pencegahan penyebaran virus itu. Nah, oke lah, misalnya ada pasangan calon yang melanggar aturan protokol kesehatan dan diberikan sanksi, misalnya tidak diberikan kesempatan untuk pilkada kampanye selama 3 hari. Tapi bagaimana misalnya pada pertemuan itu ternyata ada masyarakat atau audien yang terjangkit virus misalnya. Kalau sudah terjangkit kan ini bisa berakibat fatal, maka sebaiknya memang lebih mendepankan pencegahan penyebarannya daripada sanksi itu. Saya apresiasi lah ketika misalnya teman-teman Bawaslu memberikan sanksi kepada paslon sebagai efek jerah lah ya. Tapi agak sanksinya menurut saya tidak terlalu keras lah. Artinya kalau tidak diberikan tidak boleh berkampanye selama 3 hari, saya pikir mungkin mereka ada kampanye lain yang bisa dilaksanakan misalnya melalui media sosial dan sebagainya. Ketika dari awal jadi selalu meminta pemerintah dan KPU menunda dululah pelaksanaan pilkada ini, tapi bukan menundanya sampai dengan pandeminya betul-betul habis gitu, tapi bagaimana mempersiapkan secara regulasi kemudian juga SDM. Saya mau ke JPPR, Bung Aji. Apa yang ingin disampaikan atau apa yang menjadi catatan JPPR dari pelaksanaan dialog kali ini yang sudah berjalan? Seperti apa sebenarnya sinergi yang bisa dibangun yang juga mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman JPPR untuk mengawasi proses menuju hari pencoblosan nanti? Pertama, kita ada namanya promotif dan preventif. KPU hari ini menjadi leading sektor terkait dengan pendidikan pemilih. Maka promosi yang dilakukan atau promotif yang dilakukan untuk menaikkan partisipasi masyarakat terkait dengan pada saat pemilihan itu menjadi penting karena memang harus meyakinkan masyarakat bahwa kami sudah siap dengan protokol. Itu yang harus disampaikan oleh KPU hari ini. Yang kedua terkait dengan preventif, yaitu pencegahan dimulai dari Bawaslu. Maka Bawaslu harus mendorong atau berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Karena memang pemerintah menjadi tanggung jawab pilkada, maka peran serta
Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Puskesmas mungkin pada saat hari masa tenang, mempersiapkan terkait dengan kebutuhan yang harus ada ketika pada saat pemungutan dan pemilihan suara. Itu menjadi penting karena saya rasa Bawaslu sendiri mungkin ketika untuk menilai apakah itu layak atau tidak, mungkin ketika berkoordinasi dengan Puskesmas setempat itu menjadi penting karena memang ini menjadi kebutuhan syarat pada saat pemilihan. Kita menilai atau melihat dari objek pilkada itu kan pemilih. Hari ini pemilih itu menjadi objeknya pesta demokrasi. Ketika pemilih itu betul-betul diyakinkan bahwa tingkat keamanan pada saat pemilihan itu diberikan oleh KPU dan Bawaslu, maka saya rasa pemilih juga menjadi objek yang penting dalam keselamatan kesehatannya. Mungkin itu. Bagaimana pemilih juga sama-sama sadar bahwa saya punya hak untuk memilih dan saya juga punya kewajiban untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan dan melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu. Pak Ramdan, ini ditetapkan menarik, targetnya tetap di atas 70% dari KPU partisipasi pemilih. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan tadi untuk sosialisasi dan meyakinkan bahwa kami siap, kami sehat, selain tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak di awal tadi? Ya, memang KPU secara nasional menetapkan seperti pemilu 2019 ya angkanya ya 77,5% karena ini penyesuaian setelah terjadi COVID-19. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan memang ya memang ini menjadi persoalan kemudian dalam rangka penyesuaian untuk kawan-kawan melakukan sosialisasi secara langsung gitu ya. Nah, sekarang memang memaksimalkan juga dengan cara daring gitu ya. Daring kemudian termasuk mengharapkan peran aktif dan peran kuat dari kawan-kawan di media. Semua media lah ikut bisa membantu. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan tentu memang tidak berhenti dalam rangka melakukan sosialisasi secara masif di tengah masyarakat kita gitu. Nah, ya, saya kira peran-peran itu yang dimaksimalkan oleh kawan-kawan kita. Gitu. Baik, saya mau ke Pak Misrawi. Jadi bagaimana melihat ini? Ada target tetap di atas 70% dan upaya-upaya maksimal yang berupaya dilakukan oleh KPU melalui media lain selain tadi karena geraknya sudah terbatas ini. Bagaimana sebaiknya memaksimalkan agar pemilih tetap bisa datang ke TPS? Ya, target memang mesti tercapai ya. Yang kalaupun tidak tercapai, ya mesti diusahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh teman-teman KPU dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Nah, mungkin ruang gerak teman-teman KPU di kabupaten ini agak sempit. Tapi teman-teman KPU punya badan ad hoc di bawah. Ada KPPS, ada PVK yang sudah dibentuk sekarang dan PPS. Nah, bagaimana teman-teman PVK dan PPS ini menjadi ujung tombak teman-teman KPU untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi tugas teman-teman PVK, PPS tidak hanya melaksanakan tanggung jawab berkaitan dengan tahapan pemilu, tapi juga bagaimana mereka berperan menjadi leading sektor di wilayah masing-masing, menjadi agen sosialisasi di daerah masing-masing. Ini mesti juga dimaksimalkan oleh teman-teman KPU. Nah, nanti juga teman-teman KPPS juga ini juga mesti diupayakan, gitu. Artinya diberdayakan. Tidak hanya mereka bertugas di satu hari full saja, tapi bagaimana sebelum hari H juga mereka bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saya pikir ini juga menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPU untuk menyampaikan informasi. Kemudian juga peserta pemilu juga mesti memaksimalkan metode kampanye yang diberikan, yang diatur oleh PKPU, karena memang kalau dalam kampanye ini paling tidak ada 3 kepentingan yang mesti ada 3 stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap kampanye. Yang pertama adalah peserta pemilu. Peserta pemilu memiliki kepentingan terhadap kampanye karena mereka harus menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap kampanye karena dengan kampanye masyarakat akan tahu bagaimana visi misi peserta pemilu, sehingga ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian kepentingan ketiga adalah KPU. Ketika kampanye berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kemudian misalnya masyarakat banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan visi misi peserta pemilu, maka kemungkinan besar untuk masyarakat menggunakan hak pilih itu besar.
dan ini akan berdampak kepada peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga ini mesti kegiatan kampanye ini mesti betul-betul dimaksimalkan, apalagi misalnya kampanye yang difasilitasi oleh KPU, misalnya pemasangan apakah kampanye, kemudian kampanye apakah di media cetak maupun elektronik, sehingga ini menjadi informasi kepada masyarakat, menjadi referensi bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang mungkin juga mesti diinikan adalah meyakinkan masyarakat bahwa meskipun kita melaksanakan pilkada di masa pandemi, tapi KPU kemudian Bawaslu sebagai badan penyelenggara pemilu ini berkomitmen untuk menjaga, mengajak masyarakat untuk menjaga bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Komitmen sama-sama diperlukan baik dari panitia penyelenggara tentu yang tidak kalah penting partai politik dan juga kontestan yang akan berlaga. Nah, hari ini di dalam ruangan ini ada beberapa perwakilan partai politik yang juga sudah hadir. Saya boleh mendengarkan komentar, tanggapan, atau mungkin boleh ikut berbagi, berdiskusi? Catatan penting dari talkshow ini adalah ketika keputusan pemerintah, dalam hal ini keputusan politik nasional, menyatakan pilkada itu serentak harus dilaksanakan, sebetulnya perdebatan pro kontra itu berakhir. Sudah tidak ada lagi pro dan kontra. Ya. Tinggal yang paling penting sebetulnya judul yang tertampang di situ adalah sukseskan pelaksanaan pilkada, mestinya begitu. Tidak lagi pro dan kontra. Itu berbicara sebelum keputusan politik nasional itu diberlakukan. Sebetulnya itu. Saya melihat catatan pastilah ada. Nah, oleh karena itu beberapa tanggapan dari narasumber itu tadi sebetulnya memberikan pemaknaan buat kita semua bahwa pertama kata saudara Misrawi itu tadi, pelaksanaan pilkada ini masih menggunakan undang-undang masa normal, masa sebelum terjadi pandemi. Nah, oleh karena itu kerja keras dari KPU ya memperbaiki atau menyegerakan regulasi di masa new normal itu, menyegerakan. Kalau tidak menjadi problem. Lalu yang kedua, pastilah muncul klaster baru COVID-19 ini. Pasti muncul. Nah, oleh karena itu tadi ada bahasa dari pojok sana, bahasa preventif. Nah, bahasa preventif ini bukan sekedar diskursus, tapi implementatif. Jadi itu dia. Jadi jauh-jauh hari katakanlah menjelang Desember itu pihak penyelenggara KPU Bawaslu ini kerja ekstra dalam rangka membahasakan bahasa preventif itu, tidak sekedar diskursuskan. Tentu saja dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kesehatan di mana wilayah masing-masing melaksanakan pilkada, itu paling penting. Nah, itu aja, terima kasih. Ila liqa fal aslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jipridin, terima kasih banyak. Silakan Pak, nama dan institusi. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Pendeta Filemon Ade Soekardi dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, PGIW Kalbar. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin sampaikan begini, harusnya menjadi slogan kita semuanya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tapi dari tadi kayaknya belum disampaikan. Lalu yang kedua tentang tema, tadi sudah disampaikan, saya sepakat kalau ini sudah menjadi keputusan politik, berarti tidak perlu lagi ada pro kontra. Ya baik, beberapa hal yang saya ingin sampaikan, tentu tadi pernyataan Pak Dr. Jumadi yang menyatakan kalau ini sudah menjadi keputusan politik, tidak perlu lagi ada pro kontra. Ya, kalau jadi masih kontra, dari jadi masih kontra, nanti belajarlah sama KPU tentang peraturan-peraturan juknis, juklaknya, dibaca secara lebih banyak. Tadi sudah sampaikan banyak sama Pak Romdon itu
pelaksanaannya ya. Supaya nanti yang pelaksanaannya yang betul-betul diperhatikan itu pelaksanaan protokol kesehatan. Lalu yang untuk Pak Jumadi nanti mohon Pak berikan penelitian lagi, tadi kan sekitar 70 sekian persen yang kontra katanya ya, setelah pelaksanaan pilkada nanti di 7 kabupaten, kira-kira yang ada nggak yang terpapar? Ya, yang kontra tadi terpapar karena COVID gitu kan mereka nggak mau tuh karena takut kena COVID, ya kan? Kira-kira berapa banyak mereka yang terpapar, ya? Dan yang terakhir Pak, satu kalimat saya seperti saya katakan bahwa COVID ini kalau mau sehat, mau selamat itu sebenarnya pilihan. Kalau mau ikut kampanye, enggak mau ikut kampanye itu juga pilihan, kan tidak dipaksa. Kalau ada undangan suruh kampanye, suruh apa segala kan tidak wajib datang kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Jumadi, dikatakan kadang-kadang ini ada modus baru membangun opini negatif di kubu lawan, tetapi membangun opini bagus di kubu sendiri. Terima kasih, demikian. Terima kasih. Saya mau ke Pak Jumadi dulu menanggapi tadi Pak Jifridin. Sebagai perwakilan tokoh masyarakat yang hadir, bagaimana Pak Jumadi menanggapinya? Komentar Pak Jifridin tadi? Saya pikir itu himbauan yang mesti kita apresiasi. Jadi posisi sekarang ini bukan lagi pada kontra, tapi bagaimana mendukung semua kebijakan yang dibuat, tentu sambil mengawas. Kita mengawal juga. Jadi kita sebagai pemilih tapi juga sebagai pengawas, itu penting. Untuk menentukan orang terpapar tidaknya tentu itu bukan otoritas peneliti. Perlu ada uji ya dari rapid sampai ke swabnya itu. Jadi barangkali berdasarkan data dari Debkes itu barangkali itu bisa dijadikan sebagai rujukan secara ilmiah. Nanti pasca pilkada nanti Pak Horizon adakan semacam apakah rapid test massal ya, ambil acak gitu kan, berapa besar reaktif. Nah, itu bisa juga dijadikan itu sebagai basis kita untuk melihat, mengevaluasi. Ya, saya pikir pertama tentu yang menjadi prioritas adalah petugas KPPS. Rapid test semuanya misalnya kan. Kalau sudah KPPS 60% positif, itu kan lonjakannya tentu terhadap pemilih. Nah, jadi saya pikir penelitian itu baru bisa dilaksanakan setelah ada tindakan medis untuk menentukan orang itu. Saya pikir itu. Bawaslu tentu tidak bisa bekerja sendiri saja, walaupun sampai ke tingkat bawah ada banyak yang terlibat di sana. Dukungan seperti apa sih yang bisa Bawaslu harapkan dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya proses ini? Baik, terima kasih. Kami ada namanya pengawasan partisipatif. Jadi artinya ini kami memohon dukungan semua unsur, semua elemen untuk kita sama-sama melakukan pengawasan. Strategi itu yang kami canangkan, metodenya itu dapat dengan menyampaikan secara langsung ke pihak kami, menyampaikan laporan, ya, baik melalui media sosial yang tersedia di pihak kami maupun via daring, ya, web kami ada juga namanya hotline yang dapat disampaikan informasi. Nah, caranya ya secara langsung bisa, dengan tidak langsung bisa juga, langsung ke nomor telepon kami juga bisa. Nah, yang pasti komitmen kami apapun bentuk pelanggaran tentu kami akan tindak. Namun juga lebih baik kita mencegah sebagaimana saran dari himbauan dari Pak Jifridin, ya. Kami setuju. Maka untuk itu kita sama-sama melakukan upaya pencegahan, ya. Bolehkah saya request, mungkin ada audiens yang perempuan yang ingin ikut terlibat, karena dari tadi saya lihat bapak-bapak mendominasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Masita, utusan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan wilayah Kalbar. Yang di depan Pak Ruhermansa itu saudara kami juga, sama-sama di KKSS. Apakah ini semua yang kita bicarakan ini biasanya dari pelaksana di TPS-TPS itu sendiri tidak memahami. Jadi nanti dari peserta pilkada atau yang pemilih itu sudah memahami, tapi terkadang
dari pelaksananya, dari TPS-TPS orang-orang yang di TPS itu kadang juga tidak memahami apa yang sudah kita bicarakan. Apakah itu juga sudah disosialisasikan dengan benar dan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmasita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri, mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Yang pertama, ini terkait dengan partisipasi pemuda dalam pilkada kala pandemi kita saat ini. Nah, bagaimana strategi KPU dan Bawaslu menggait ataupun mendekatkan pemahaman pada pemuda terkait bagaimana mensukseskan pemilu ini di kala pandeminya. Nah, jika pemuda mengalami kecuekan yang cukup tinggi ataupun partisipasinya sangat rendah pada pilkada ini, maka kecurangan-kecurangan pada pilkada kita saat ini tentu akan meningkat. Nah, karena itu saya ingin bertanya bagaimana strategi daripada KPU dan Bawaslu terkait keterlibatan pemuda. Oke. Nah, ini ada 75% target daripada KPU pada pilkada kita saat ini. Nah, bagaimana korelasi antara target yang ditetapkan oleh KPU saat pilkada normal dan target pilkada saat pandemi ini? Bagaimana KPU menyampaikan korelasi ini, target yang ditetapkan oleh KPU? Mungkin Terima kasih Bang Fajri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke KPU dulu, dirunut dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah yang kita bicarakan hari ini sudah disosialisasikan hingga ke akar rumput? Mungkin boleh diyakinkan lagi Pak Romdon, apakah sudah sampai ke bawah, ke tingkat pelaksana TPS sudah paham ini? Dan bagaimana keterlibatan pemuda dalam melaksanakan ini serta target tadi? Apakah sudah realistis targetnya? Yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Misrawi sebenarnya memang betul terkait dengan undang-undang yang digunakan itu kan mulai dari Undang-Undang 1 2015, kemudian Undang-Undang 8, Undang-Undang 10 2016 terakhir, memang itu mengatur pada kondisi normal ya. Tetapi terkait dengan penyesuaian COVID kan sudah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020, bahkan sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 gitu ya. Nah, sebelumnya kan Perpu nomor 2 nomor tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 2015 tentang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, ini penting menurut saya karena ini berkaitan dengan legalitas dan kepastian hukum. Saya khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa pemilu ini tidak atau pemilihan ini tidak punya kepastian hukum. Nah, diatur memang berkaitan dengan penyesuaian kondisi bencana alam, khususnya ada pasal yang kemudian diganti pada saat itu, khususnya di pasal 201 menjadi 201A gitu ya. Ini sedikit berkaitan dengan legalitas formal saya kira. Terkait dengan pemahaman teman-teman penyelenggara. Nanti kan akan ada BIMTEK. Ya kan? Ada BIMTEK berkaitan dengan petugas KPPS. Nah, ini memang agak kerja ekstra, kerja keras dari kawan-kawan KPU, PPK, PPS untuk sama-sama memberikan pemahaman yang cukup, pemahaman yang memang betul-betul dapat dimengerti oleh kawan-kawan KPPS, sehingga apa yang kita sampaikan pada hari ini mereka betul-betul mengetahui berkaitan dengan penerapan baik secara teknis penyelenggaraan. Nah, kita jangan juga abai nih bicara tentang protokol lalu kita lupa tentang teknis misalnya kan. Nah, ini karena ada saling keterkaitan. Jangan sampai SOP prosedur berkaitan dengan penyelenggaraan terabaikan sementara kita lebih banyak bicaranya tentang COVID misalnya. Maksud saya dua hal ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan menjaga kedaulatan pemilih terhadap hasil pemilu. Itu yang penting juga. Maka berkaitan dengan integritas penyelenggara selalu kami ingatkan. Nah, berikutnya terkait dengan peran partisipasi pemilih. Saya kira kawan-kawan dalam rangka untuk proses peningkatan partisipasi pemilih memang sangat memerlukan berkaitan dengan semua pihak.
ya, peran semua pihak. Ya, jadi termasuk pemuda, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan, tentunya seperti yang kegiatan dilakukan pada hari ini juga. Ini kan bagian dari upaya-upaya kita dalam rangka memotivasi masyarakat untuk supaya mereka mau datang ke TPS. Nah, saya berharap juga seperti ini sebenarnya. Oke, kita mengingatkan berkaitan dengan protokol COVID kesehatan, tetapi jangan sampai ini kemudian menjadi momok juga, akhirnya masyarakat semakin khawatir misalnya. Nah, ini kan proses edukasi di masyarakat yang kemudian dituntut lebih kita nih, dituntut lebih. Jadi kita tetap mengedukasi masyarakat, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita juga harus menghimbau masyarakat secara kuat untuk mereka mau datang ke TPS. Maka ini harus betul-betul saling berkaitan dan saling mendukung gitu. Nah, jangan sampai itu tadi. Kita menyampaikan berkaitan dengan hal tersebut, lalu masyarakat semakin takut misalnya. Pertanyaannya Pak Romdon tadi, apakah target saat pandemi ini sudah disesuaikan dengan target dari masa normal? Iya, jadi seperti awal yang saya sampaikan tadi, KPU RI secara nasional sudah menetapkan mematok 77,5%, kemudian ini juga sebagaimana target di tahun 2019 kemarin, kan gitu. Nah, sebenarnya sebelum ada pandemi COVID, KPU RI itu menetapkan 85%. Kenapa? Karena pemilu 2019 itu yang ditetapkan 77,5%, ternyata itu kita mampu mencapai lebih 82%. Bahkan di Kalbar pun kita bisa 81 dan 82%. Nah, kan ada rasa optimis terkait dengan penyelenggaraan itu sebenarnya. Baik. Nah, berikutnya saya mau ke Bawaslu, berarti Pak Ruher Mansyah. Apakah sudah disampaikan sampai ke tingkat bawah ini proses sosialisasinya apa yang kita bahas hari ini? Apakah Bawaslu sudah mensosialisasikan sampai mereka yang di tingkat desa dan tingkat TPS misalnya? Baik, terkait dengan penerapan protokol kesehatan untuk kami penyelenggara pemilu dari unsur pengawas, kami ada namanya Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 ya. Ini itu wajib hukumnya bagi pengawas pemilu khususnya untuk menerapkan itu, dan ini sudah kami sampaikan hingga ke tingkat pengawas TPS ya. Yang selanjutnya terkait dengan kami lebih, kalau KPU tentu spesifik sosialisasinya adalah ayo ke TPS dan peningkatan partisipatif. Kalau kami tematik atau spesifiknya adalah ayo bersama Bawaslu melakukan pengawasan ya. Nah, tapi tentu muara akhirnya adalah terselenggaranya atau terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang sukses ya, yang sukses, tapi tentu juga sehat ya, sehat. Nah, sehat ini adalah terhindar dari protokol kesehatan. Dan sosialisasi yang kami laksanakan untuk seluruh masyarakat, termasuk juga untuk pemuda sebagai salah satu sasaran ya, salah satu sasaran subjek yang kami ajak untuk melakukan pengawasan bersama dan sosialisasi ya. Ini kami melakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung tentu kami menampilkan melalui media massa dengan daring ya. Dengan daring, kami ada media massanya itu, media massa sosial itu lengkap, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram ya. Jadi melalui media sosial ini ya, bisa menjangkau banyak pemilih, banyak pemuda termasuk betul, di sana. Ya. Dan kami kalau untuk dalam bentuk kegiatan lainnya, kami ada untuk menjangkau masa pemuda atau kaum milenial. Kami sebelumnya sudah melakukan namanya kegiatan vlog pengawasan ya untuk pilkada ini, dan sudah terlibat dari seluruh perguruan tinggi dan di seluruh Kalbar ini ya. Baik. Yang selanjutnya kami ada namanya sekolah kader pengawasan. Yang kedua, kami siap diminta hadir oleh adik-adik mahasiswa maupun pemuda ya. Dimanapun mereka mengadakan kegiatan siap, sepanjang mampu kami fasilitasi siap. Kami kemarin diajak oleh BEM, Visipol, ya. Kami diajak IMM. Jadi siap PMI, untuk hadir ya? Siap untuk hadir. Baik. Ya, kapanpun, dimanapun. Terima kasih, itu sebagai bentuk
sumbangsih kami untuk mengajak kaum pemuda. Baik. Demikian, terima kasih. Sebelum kita sampai ke closing statement dari masing-masing narasumber saya yang di depan, mungkin tadi boleh dijawab Pak Harrison dari Bu Nur Masita tadi. Nah, ini yang penting. Kita semua sepakat saya rasa di akhir talkshow ini bahwa Pilkada serentak 2020 harus berjalan, kita semua harus sama-sama kawal, kita semua sama-sama harus terapkan protokol kesehatan. Tapi yang juga harus kita lakukan adalah mensosialisasikan bahwa penggunaan masker ini penting. Kenapa sih penting Pak Harrison? Benarkah ini bisa melindungi? Apakah nggak apa-apa menghirup karbon dioksida dari masker, kata Bu Nur Masita? Silakan diklarifikasi. Saya ingin mendengarkan pernyataan penutup dulu dari narasumber saya hari ini. Saya mau ke Bung Aji, silahkan apa yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita hari ini, Bung Aji. Mungkin pesan dari saya, JPPR Kalbar, bahwa masker itu adalah vaksin terbaik hari ini. Jangan menunggu yang tidak pasti. Yang kedua, bahwa keberhasilan Pilkada 2020 ialah keberhasilan dalam menyelamatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam berdemokrasi. Itu. Dari saya cuma itu, terima kasih. Terima kasih Bung Aji dari JPPR. Berikutnya Pak Misrawi, apa yang ingin jadi sampaikan untuk menutup diskusi hari ini? Baik, pelaksanaan pilkada sudah menjadi keputusan politik, sehingga mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Tapi yang mesti juga diperhatikan adalah bahwa pilkada jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Maka butuh komitmen bersama, tidak hanya KPU, kemudian Dinas Kesehatan dan pemerintah, tapi ini menjadi mesti dibangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, partai politik, peserta pemilu untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Kalau ini sudah menjadi komitmen bersama, saya yakin keinginan kita untuk melaksanakan pilkada serentak dengan sesuai dengan garisnya, kemudian tidak menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19, saya pikir ini bisa terwujud. Tapi kalau tidak komitmen bersama yang tidak dijalankan secara bersama-sama, saya agak khawatir ini menjadi klaster baru COVID-19. Saya pikir itu. Saya mau ke Pak Ruhermansyah dulu, Bawaslu Kalimantan Barat, apa yang ingin disampaikan untuk mengakhiri ini, dukungan seperti apa yang diinginkan, apa yang ingin Bawaslu tekankan sekali lagi, karena banyak sekali indeks kerawanan, tidak hanya tentang COVID, kita malah tadi belum membahas soal politik uang dan lain-lainnya yang memang menjadi masalah rutin di setiap pilkada Kalimantan Barat. Baik, terima kasih. Kami berharap pengawasan bersama dari seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya yang menyelenggarakan pilkada. Yang enggak pilkada gimana? Monggo boleh, kan baik juga, karena memang pengetahuan bersama ini kan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang menyelenggarakan pilkada. Sampaikan informasi awal apabila ada dugaan pelanggaran atau tidak sesuai, ya terutama terkait dengan protokol kesehatan. Yang selanjutnya, mari kita sama-sama yang hadir di sini maupun seluruh masyarakat Kalbar menjadikan dirinya ini sendiri sebagai agen sosialisasi. Jadi kita masing-masing mensosialisasikan protokol kesehatan ini, ya. Yang selanjutnya tentu kami menghimbau kalau partai politik melakukan kegiatan kampanye, kalau ada terkait dengan bahan-bahan kampanyenya, itu monggo silakan dengan memberikan berupa alat kelengkapan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, boleh silakan kalau mau kegiatan kampanyenya itu, tapi tentu nilainya itu tidak boleh melebihi 60.000. Jangan ada masker di bawahnya ada amplop, tidak boleh tetap ya Pak? Itu tidak boleh ya. Tapi pilih ini dengan masker ini monggo. Tapi nanti pada saat masa tenang atau ke TPS, yaitu nggak boleh ada nomor-nomornya lagi. Oke, maskernya ya, tidak perlu lah. Demikian, ada nomor-nomor. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ruhermansyah. Pak Romdon, apa yang ingin disampaikan KPU Kalimantan Barat terkait proses yang akan kita hadapi sebentar lagi, kurang dari 2 bulan lagi, agar proses ini bisa berjalan sukses dan berkualitas? Saya sering sekali ya dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan hal ini. Jadi untuk aspek penyelenggaraan itu, maka kita harus menaati semua teknis peraturan SOP yang ada. Yang kedua, berkaitan dengan aspek kesehatan, maka semua pihak harus disiplin
mengikuti protokol kesehatan. 2 poin ini menjadi kunci penting untuk menyukseskan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 itu sendiri. Jadi peran berkaitan dengan untuk menaati peraturan itu bukan hanya disandarkan kepada penyelenggara saja, tapi semua pihak, ya, penyelenggara, peserta, dan pemilih itu sendiri. Nah itu tadi berkaitan dengan bagaimana mereka juga tidak mudah untuk bisa diprovokasi atau diajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Saya kira ini menjadi poin pentingnya. Gitu. Terima kasih Pak Romdon. Pak Jumadi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini terkait dengan proses yang akan berjalan sebentar lagi, tidak ada COVID saja, kita sudah harus luar biasa berjibaku ketika melaksanakan pilkada serentak karena memang kita tahu pentingnya memilih pemimpin daerah 5 tahun ke depan gitu. Ketika ada kondisi seperti ini, apa yang harus menjadi catatan kita bersama? Ya, yang pertama tentu ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada. Yang kedua, kita berharap tentu penyelenggaraan pilkada di tengah COVID-19 ini semua tahapannya itu berjalan secara substantif. Hasilnya legitimate dan hak keselamatan masyarakat itu terjamin. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Pak Jumadi. Saya sengaja menyimpan Pak Harrison di akhir karena kita sama-sama sepakat tadi bahwa penegakan protokol kesehatan menjadi sesuatu yang penting. Jadi saya yakin masyarakat juga harus lebih tahu lagi atau diberikan informasi lebih banyak lagi tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan khususnya di masa pemilihan di 7 daerah. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan, apa yang benar-benar harus dijaga oleh masyarakat tadi selain penggunaan masker dan sebagainya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu itu protokol kesehatan itu apa ya. Tinggal sekarang bagaimana mereka mau atau enggak melaksanakannya, mampu atau enggak ya. Nah, mari kita sebenarnya yang paling penting mari kita untuk tidak sungkan untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jangan sungkan untuk menegur orang walaupun kita tidak kenal tegur ya. Kan sekarang sudah artinya memang sudah seharusnya kita melaksanakannya ya. Jangan sampai kue kroket, kue blodar. Udah sakit baru sadar. Asik. Jangan ragu untuk negur orang biarpun tidak kenal, kata Pak Harrison. Saya akan menutupnya dengan kalimat yang sama seperti ketika saya membuka tadi. Ini adalah pemilu pertama, pilkada pertama di masa pandemi. Jadi ini merupakan masa penyesuaian. Ketika Komisi Pemilihan Umum saya yakin pasti sudah berusaha menyiapkan dengan baik, Bawaslu sudah berusaha mengawasi dengan maksimal, begitu juga komitmen yang kita harapkan dari para peserta, partai politik dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita sama-sama berusaha mensukseskan pilkada ini, sama-sama menjaga kesehatan masyarakat, tapi tidak juga lupa dan tidak ragu untuk datang ke tempat pemilihan, tempat pemungutan suara maksud saya pada tanggal 9 Desember 2020. Ini adalah akhir dari talkshow hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan melalui layar Kompas TV Pontianak atau Anda yang menyaksikan melalui live streaming laman Kompas TV Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.